Shalom teman-teman semua, kembali lagi di ibadah PA online remaja dan pemuda HKBP Tangerang Kota. Mari kita persiapkan hati kita. Sebelum kita memasuki ibadah ini, kita akan melakukan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Sekarang kita akan bernyanyi, yaitu lagu It Is Well With My Soul. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul, it is well with my soul, it is well with my soul. And Lord, has the day when the faith shall be sight, the clouds be rolled back as a scroll, the drum shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul, it is well with my soul, it is well with my soul. Terima kasih teman-teman semua. Sekarang kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Tapi sebelum kita masuk ke ibadahnya, kita akan doa sejenak. Doa pembuka akan dibawakan oleh saya sendiri. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima hingga pada saat ini, di mana Tuhan masih memberikan kepada kami nafas kehidupan dan kesehatan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah PA online remaja dan pemuda HKBP Tangerang Kota saat ini. Bapa dalam surga, kiranya Tuhan ibadah kami ini Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhir, dan kiranya ibadah kami ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Sekarang kita akan masuk ke lagu kita yang berikutnya, yaitu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun
jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguh
sebelum kita masuk ke dalam khotbah, kita akan menyanyikan satu lagu pujian lagi yang berjudul Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua, adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ya, puji syukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita diberikan kesehatan, sukacita karena Tuhan baik dan sangat baik bagi kita. Amin. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini di ibadah online kita 18 Juli 2020 tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14. Demikian dikatakan. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu.
Demikianlah firman Tuhan. Mintalah selalu hikmat Tuhan, karena kita memerlukan hikmat Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, kita mampu menikmati hidup ini. Kenapa? Karena hati kita akan diajar untuk selalu bersyukur. Dengan bersyukur, maka kita bisa menikmati apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan dari Tuhan sampai pada hari ini. Hikmat Tuhan akan memberikan pengertian dan kekuatan kepada kita untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Sesulit apapun, seberat apapun, sekejam apapun, itu tidak membuat kita takut, tidak membuat kita gentar, tidak membuat kita gelisah. Hikmat Tuhan mengajar kita untuk kuat. Hikmat Tuhan mengajar kita untuk berani menghadapi. Karena dengan hikmat Tuhan kita diberi pengertian bahwasanya semua itu akan berlalu. Amin. Hikmat Tuhan diperlukan di dalam kehidupan orang percaya. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan ilmu pengetahuan. Untuk mendapatkan pengetahuan yang baik, untuk mendapatkan pengetahuan apa yang tidak Tuhan kehendaki, engkau harus takut akan Tuhan. Karena itu, teruslah berdoa dan belajar akan firman Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan hikmat kepadamu. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, banyak orang pintar secara ilmu, secara intelektual, tetapi belum tentu memiliki hikmat. Ya, banyak orang pintar, banyak orang rajin, banyak orang hebat, tapi dia belum tentu memiliki hikmat. Ada sebuah ilustrasi seperti ini. Ada dua orang anak yang diberikan warisan oleh ayahnya dengan jumlah yang sama. Pakailah dan kembangkanlah. Hanya satu pesanku, kata ayahnya kepada anaknya, jangan sampai kepalamu terkena matahari, katanya gitu. Jangan sampai kepalamu terkena matahari. Ini adalah pesan ayahnya. Lalu kedua anak ini bekerja dengan modal yang diberikan oleh ayahnya. Yang satu dia bekerja keras, tetapi ketika siang hari dia terus memakai payung supaya matahari tidak mengenai kepalanya, karena dia mengingat pesan orang tuanya. Tapi apa yang terjadi? Usahanya bangkrut, usahanya tidak berhasil. Tetapi saudaranya, dia melakukan hal yang berbeda. Dia menghindarkan kepalanya dari sinar matahari. Dia pergi ke tempat kerja sebelum matahari terbit dan pulang dari tempat kerja setelah matahari terbenam. Jadi dia tidak pernah terkena matahari, sehingga apa yang dia kerjakan benar-benar berbuah, benar-benar berhasil dengan baik. Karena apa? Karena dia bekerja keras. Ya, demikianlah orang pintar belum tentu punya hikmat. Orang yang memiliki talenta belum tentu berhikmat. Kita lihat dua orang yang sama, memiliki karunia yang sama, tetapi mereka berbeda memakai karunia. Satu usahanya, karunianya semakin diberkati, sementara yang satu lagi tidak berhasil. Seperti itulah hidup orang pada saat ini. Banyak orang yang menganggap dirinya pintar, menganggap dirinya lebih baik, menganggap dirinya lebih kaya, sukses dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kehidupannya dia tidak memiliki hikmat, sehingga apa yang dia miliki dia tidak dapat pergunakan dengan baik, atau apa yang belum dia miliki dia tidak bisa menikmati itu sebagai karunia Tuhan. Sekecil apa, sesederhana apa yang dia punya, dia belum bisa menikmati karena dia belum memiliki hikmat. Hikmat itu adalah kebijakan, kearifan yang tentu datangnya daripada Tuhan. Sumbernya adalah Tuhan. Bagaimana kita untuk mendapatkan hikmat? Tentu seperti khotbah kita minggu lalu adalah berdoa dan membaca firman Tuhan. Dengan rajin berdoa dan membaca firman Tuhan, maka Tuhan memberikan hikmat itu kepada kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak semua orang memiliki hikmat. Hanya orang yang meminta kepada Allah sajalah yang memilikinya. Kalau meminta berarti tangan kita di bawah. Kalau tangan kita di bawah, maka ada tangan yang dari atas yang akan memberikannya.
Kalau tangan kita sudah di atas, di mana lagi tangan yang memberikan? Karena itulah bagi orang yang berhikmat, hidupnya semakin merendah di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah menganggap dirinya hebat, dia tidak pernah menganggap dirinya lebih, dia tidak pernah menganggap dirinya lebih dari segalanya. Tetapi dia selalu menganggap dirinya tidak ada apa-apanya, belum apa-apa. Seperti itulah Salomo di dalam perikop kita hari ini. Tentu sebagai anak Daud, raja yang terkenal, dia sudah memiliki tahta yang besar, dia sudah memiliki kekayaan yang banyak. Dia tahu itu semua anugerah Tuhan, sudah dia dapatkan, sudah diwariskan oleh ayahnya kepadanya. Tapi sebagai anak Allah yang merendahkan hati di hadapan Tuhan, Salomo sungguh-sungguh menjadi teladan bagi orang Kristen sampai pada saat ini. Salomo sungguh-sungguh menjadi teladan bagi orang-orang Israel pada waktu itu, dan sampai pada hari ini menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya. Kenapa dikatakan? Ya, karena Salomo tidak meminta lagi seperti orang-orang yang hidup sekarang. Ya, kalau sekarang kita lihat manusia ini cenderung sifatnya tidak puas. Karena apa? Karena sifat kefanaan, keterbatasan. Jadi selalu kurang dan kurang. Apa yang kita miliki ini belum banyak, selalu tidak cukup. Selalu kita menunggu, mengharapkan yang lebih dari apa yang sudah kita miliki. Itulah sifat manusia. Itulah sifat orang yang tidak berhikmat. Dia tidak pernah bisa mensyukuri, menikmati apa yang sudah dia punya, ya. Tetapi Salomo, dia tahu siapa dirinya. Sekalipun itu dia miliki, dia tidak ada apa-apanya jikalau dia tidak diberi hikmat oleh Tuhan. Jadi ketika Salomo bermimpi, Allah bertanya kepadanya, apa yang engkau pinta? Ya, kalau kita nonton film Aladin, ada lampu ajaib digosok-gosok, keluar jinnya, lalu tanya, silahkan apa yang engkau minta. Pasti kalau kita lihat cerita itu si Aladin ya, si Aladin siapa namanya, si Abu dia minta istri, dia minta kekayaan dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan Salomo. Sifat Aladin tadi, sifat si Abu tadi itu kecenderungan sifat manusia pada sekarang ini. Tetapi Salomo, dia sungguh-sungguh luar biasa. Inilah yang membuat dia menjadi sangat terkenal sampai sekarang ini. Ya. Melalui ini kita belajar bagaimana kita meminta kepada Tuhan. Di dalam kerendahan hati kita meminta kepada Tuhan kebijakan, kearifan, yaitu hikmat, supaya kita diberi pengetahuan untuk mengerti apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Hikmat itu tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata. Hikmat itu tidak bisa, artinya gini, tidak bisa ditunjukkan dengan kata-kata. Maaf, dia tidak bisa ditunjukkan dengan kata-kata, ya. Hikmat itu tidak bisa ditunjukkan dengan kata-kata, tetapi hikmat itu bisa terlihat dari perbuatan. Ada sebuah cerita, ini diangkat dari sebuah kisah nyata. Ada seorang yang kita katakanlah yang sangat terkenal, yang seorang yang berhikmat, seorang bapak lah kita katakan ya. Dia ketika itu masih sekolah, lalu tentu di dalam sekolah ada hal-hal yang tidak sesuai dengan dosennya. Mungkin pada waktu itu profesornya sangat membenci dia, ya, sangat membenci dia. Pada satu waktu mereka selama ini mereka tidak pernah klop di dalam komunikasi. Pada suatu waktu, pada waktu jam makan siang di ruangan makan, si bapak atau si laki-laki yang berhikmat ini, yang bijak ini, tidak punya tempat lagi untuk duduk. Hanya satu tempat yang tersedia adalah di sebelah profesor itu atau dosennya itu. Mau tidak mau dia pergi ke sana. Mau tidak mau dia pergi ke sana. Lalu ketika dia duduk, tiba-tiba profesor ini berkata, tidak pantas seekor babi duduk di sebelah seekor burung. Kata gitu. Tidak pantas seekor babi duduk di sebelah seekor burung, katanya. Kata seorang profesor ini. Lalu dengan tenang si lelaki ini berdiri dan berkata, oh baiklah, tenang saja Prof.
saya akan segera terbang, katanya. Jadi si laki-laki itu memposisikan dirinya sebagai seekor burung dan profesor itulah yang menjadi seekor babi. Kata-kata tidak cukup untuk menunjukkan kalau kita berhikmat. Si laki-laki tadi bersikap juga sebagai orang yang berhikmat. Hikmat itu tidak bisa diceritakan atau digambarkan dengan kata-kata. Bagaimana dia membuat seorang profesor itu menjadi malu atas ucapannya sendiri. Dan ucapan yang baik itulah yang datangnya, yang hikmat datangnya dari Tuhanlah membuat si laki-laki itu mampu memposisikan dirinya menjadi seekor burung, menjadi yang lebih terhormat. Hikmat mengajarkan kita, hikmat membuat kita lebih baik, hikmat membuat kita lebih terhormat. Hikmat akan menjauhkan kita dari kecelakaan. Karena itulah orang-orang percaya harus terus berdoa dan membaca firman Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat di dalam kehidupannya, supaya dia bisa menimbang yang baik dan yang buruk, supaya dia bisa berjalan di dalam kehidupan ini melewati berbagai-bagai macam tantangan hidup dan dia bisa memenangkan kehidupan ini sampai Maranatha tiba. Seperti Salomo ketika dia meminta hikmat, apa yang dikatakan Tuhan, lebih daripada itu diberikan Tuhan kepadanya. Orang yang penuh hikmat, yang selalu di dalam kerendahan hati meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hal-hal di luar dari jangkauan, di luar dari dugaan, lebih dan lebih lagi dari apa yang dia minta. Karena itu adik-adikku yang terkasih, berhikmatlah di dalam hidupmu. Sekalipun engkau pintar, sekalipun engkau hebat, ketika engkau tidak berhikmat, maka engkau akan mencelakakan dirimu. Tetapi ketika engkau berhikmat, serendah apapun orang menilaimu, tapi di hadapan Tuhan engkau berharga. Hikmat itu sangat kita perlukan di dalam hidup. Takut akan Tuhan adalah permulaan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tentang kebaikan dan keburukan. Ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang berkenan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu mari kita terus berdoa, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan beri kita hikmat, pengertian seperti Salomo yang selalu memintanya kepada Tuhan sehingga ia bisa menimbang yang baik, sehingga dia bisa memutuskan yang baik di dalam kehidupannya, sehingga dia menjadi berkat bagi semua orang. Orang-orang yang berhikmat, dia akan menjadi berkat dimanapun dia berada. Karena itu mintalah hikmat daripada Tuhan dan pakailah itu untuk kebaikanmu dan untuk kebaikan semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk hidup di dalam kerendahan hati. Memohon hikmat daripada Tuhan agar kami dapat menimbang yang baik dan yang buruk untuk dapat menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah pada malam ini di dalam ibadah virtual kami hari ini. Biarlah kami semua, seluruh jemaat-Mu, secara khusus remaja pemuda gereja-Mu, boleh bersyukur atas segala berkat Tuhan dan terus memohon hikmat Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami dimampukan menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Berikan kami semua kesehatan, sukacita, damai, sejahtera. Secara khusus anak-anak-Mu, remaja pemuda gereja-Mu, biarlah hidup mereka semakin Engkau berkati. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kejahatan, segala rencana-rencana sejahat Engkau patahkan di dalam cinta kasih-Mu. Biarlah semua pemuda-pemudi gereja-Mu, anak-anak remaja dimenangkan di dalam kasih Tuhan. Mereka terus bertumbuh di dalam terang kasih Kristus, menjadi anak yang penuh hikmat di dalam kehidupannya. Berkati keluarganya, orang tuanya, saudara-saudaranya, dimanapun berada. Biarlah kasih setia-Mu menyertai kehidupan mereka. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, ataupun orang tua kami dimanapun berada, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Engkau memberkati obat dan makanannya, memberkati perawatan keluarga ataupun medis. Biarlah Engkau memakai itu semua Tuhan, menjadi sumber kesehatan dan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka beroleh kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang sedang bergumul, yang penuh dengan
pencobaan hidup. Biarlah Engkau berikan kami kekuatan, semangat hari lepas hari. Karena kami Tuhan, kami tahu Tuhan, habis hujan pasti akan tampak pelangi. Demikian juga ketika kami melewati pergumulan ini, kami akan melihat terang kasih Tuhan nyata di dalam hidup kami. Karena itu beri kami hikmat, kemampuan untuk menjalani pergumulan ini dengan ucapan syukur. Sehingga dengan bersyukur maka kami boleh menikmati kehidupan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kemurahan-Mu. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baru saja kita mendengarkan firman yang sangat luar biasa yang dibawakan oleh Pendeta Inang Roma Ulisihaan. Firmannya sangat-sangat memberkati. Biarlah kiranya juga firman ini dapat kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita juga dapat men-share atau membagikan firman ini ke teman-teman atau orang-orang sekeliling kita, agar kiranya kita juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Untuk itu mari kita lanjutkan ibadah kita. Kita akan berdoa syafaat. Sebelum itu kita akan menyanyikan sebuah lagu lagi, yaitu lagu Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kau tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus tak pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan boleh memimpin aktivitas kami dari tadi kami bangun sampai pada saat malam ini. Mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh kembali beribadah di ibadah pemuda dan remaja secara online. Sebentar kami akan menaikkan doa syafaat kami, kiranya Tuhan yang berkenan untuk mendengarkan setiap doa kami. Bapa, kami tadi sudah mendengar firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Roma Ulisihaan. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, dan kami boleh berjalan seturut dengan firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kehidupan Inang Pendeta Roma Ulisihaan, setiap pelayanannya dan keluarganya. Tuhan berkati Tuhan kesehatannya dan berkat-berkat yang daripada-Mu. Berkati juga untuk setiap pelayanannya sehingga boleh lebih banyak lagi orang yang dapat mendengarkan kabar sukacita melalui Inang Pendeta kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, Engkau tahu di mana kondisi lingkungan kami pada saat ini. Kami masih terkadang khawatir Tuhan untuk melakukan aktivitas kami, karena Engkau tahu kami masih dilingkupi dengan adanya virus-virus atau sakit-sakit yang sedang beredar. Tuhan, ingatkan kami Tuhan, dan kuatkan kami jikalau kami memang berjalan bersama Engkau. Kami tidak akan takut untuk melewati masa-masa ini. Tuhan, berikan kami Tuhan kesehatan yang daripada-Mu. Jauhkan kami Tuhan dari segala virus dan penyakit yang ada pada saat ini, sehingga kami boleh terus melanjutkan aktivitas kami dengan baik dan dalam keadaan sehat. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, untuk negara kami, untuk kota kami, kota Tangerang. Kiranya Tuhan yang memberkati
pemimpin-pemimpin yang ada dari yang tinggi sampai yang rendah. Kiranya Tuhan berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin kami, dan kiranya bangsa dan negara serta kota kami boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh gereja-gereja yang ada di dunia, mau terkhusus untuk gereja KPP Tangerang Kota. Kiranya berkati Tuhan gerejamu ini, sehingga boleh banyak lagi Tuhan kabar-kabar sukacita, kabar baik daripadamu yang boleh kami dengar melalui gerejamu Tuhan, sehingga gereja kami juga boleh terus menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami terkhusus, setiap program-program kerja yang ada, setiap pemimpin-pemimpin yang ada juga Tuhan, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang memilih mereka untuk memimpin kami, dan kiranya Tuhan yang boleh memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka dalam memimpin gereja-Mu ini. Kami juga berdoa untuk setiap program kerja yang ada, kiranya Tuhan tutup buku setiap program yang ada Tuhan, kiranya kelak boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, di mana juga kami Tuhan, kami akan mengalami periodisasi pemilihan untuk setiap seksi maupun yang lainnya. Berkati Tuhan untuk kandidat ataupun ketua yang baru Tuhan, kiranya Engkau Tuhan berikan jiwa kepemimpinan, hikmat dan kebijaksanaan untuk mereka yang akan memimpin di periode yang baru Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin setiap seksi dengan baik, dan setiap program yang mereka rangkai, yang mereka susun hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami pribadi Tuhan, untuk setiap pergumulan yang kami alami sekarang Tuhan, yang mungkin tidak bisa kami katakan satu persatu. Mari Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang lihat setiap kami Tuhan, dan Engkau yang ingatkan kami Tuhan, jikalau kami berserah kepada Engkau, jikalau kami berjalan bersama Engkau, tidak ada yang mustahil, dan kami percaya bahwasanya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami untuk melewati setiap pergumulan kami sendiri Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang mungkin pada malam hari ini belum bisa bergabung bersama kami di ibadah online, pemuda dan remaja, kiranya Tuhan boleh pertemukan kami kembali di ibadah online minggu depan. Apapun yang menjadi kesibukan mereka Tuhan, mari yang Tuhan ingatkan kembali kepada mereka supaya bisa berkumpul bersama kami walaupun secara online di ibadah selanjutnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami dimanapun mereka berada, jauh ataupun dekat. Tuhan sertai kehidupan mereka, berikan mereka selalu kesehatan dan umur panjang yang daripadamu, serta berkat-berkat yang melimpah daripadamu. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa Tuhan, kiranya Tuhan mampu menghapuskan dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh layak menjadi anak-anak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah dan mengucap syukur. Amin. Dison ada hubungan Tuhan, parbu ning ngoluku nasok domian, jadi rama argana Tuhan, mulo saya raju sudah tinggal besar, jaloma Tuhan, selas maruhan. Soean mencari debet oh Tuhan, rohaku malehin oh Tuhan, naboe alehaku gabe sin roham, jalma Tuhan, selas maruhan. Marilah kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan di akhir. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga ibadah ini dapat berkenan di hadapan Tuhan, dan kiranya juga ibadah ini dapat menjadi saluran berkat buat orang-orang sekitar kita dan buat orang-orang yang menonton dan mengikuti ibadah ini. Terima kasih semuanya dan shalom.